Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Bahdar, mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar gelombang 2 tahun 2024, Universitas Negeri Manado. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya tentunya akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, terlebih khusus itu di provinsi saya sendiri karena saya berasal dari Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Nah, di sini ada yang namanya kebudayaan lokal Mapalus ataupun bisa kita sebut sebagai gotong royong. Dalam kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik untuk membahas tentang kebudayaan Mapalus ini sendiri karena ini berkaitan langsung dengan mata kuliah yang saat ini sedang kami belajarkan di pendidikan profesi guru tahun 2024. Nah, Mapalus ini sendiri biasa disebut sebagai warisan budaya gotong royong dari Minahasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia kaya akan budaya, adat istiadat, tentunya dengan berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Indonesia. Tentunya itu sangat kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia karena itu bisa menyimbolkan kekhasan dari setiap wilayah yang ada di setiap ujung negeri Indonesia ini sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita membahas tentang kebudayaan Mapalus itu sendiri karena ini merupakan salah satu kebudayaan yang menurut saya ini sangat bagus dan sangat baik untuk kita pelajari bersama. Nah, kita mulai dari sistem budaya Mapalus. Sistem budaya Mapalus adalah bentuk tradisi gotong royong yang berasal dari masyarakat Minahasa, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu ciri khas budaya lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Mapalus itu sendiri tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa aspek yang tentunya perlu kita bahas bersama, mulai dari aspek sosial, bagaimana warga ataupun suku Minahasa itu sendiri melestarikan kebudayaan lokal mereka sehingganya sampai sekarang itu terus bertahan, dan juga nilai-nilai Mapalus ini tentunya akan membuat masyarakat ataupun suku Minahasa itu menjadi kuat secara emosional ataupun secara wilayah kan itu sudah berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara sistem budaya Mapalus ini sendiri, sehingganya Mapalus ini sendiri atau gotong royong yang ada di wilayah Minahasa tentunya sudah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat yang ada di sana. Ini juga bisa menyimbolkan solidaritas antar warga masyarakat yang ada di wilayah Minahasa itu sendiri. Nah, Mapalus itu sendiri, teman-teman semua, adalah sistem kerjasama kelompok yang berbasis pada prinsip saling membantu dan tolong-menolong dalam berbagai kegiatan. Mapalus juga sering kali diterapkan dalam kegiatan pertanian, pembangunan rumah, perayaan adat, dan situasi lain yang membutuhkan banyak tenaga atau sumber daya. Nah, dalam kebudayaan Mapalus ini sendiri tentunya ini saling membutuhkan antar individu, antar masyarakat, karena ketika kita melaksanakan gotong royong ataupun kerjasama tentunya kita sama-sama membutuhkan keikhlasan dari orang lain itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam, bagaimana Mapalus itu bisa terus ada dan melekat dalam diri masyarakat Minahasa itu sendiri. Karena Mapalus ini sendiri banyak di
kita jumpai dalam kegiatan pertanian, dalam pembangunan rumah salah satu masyarakat yang ada di Minahasa, perayaan adat istiadat, baik itu upacara adat ataupun acara-acara adat lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga atau sumber daya, seperti ketika ada terjadi bencana alam atau sesuatu yang membutuhkan tenaga banyak orang. Itulah kebudayaan Mapolus pun diimplementasikan oleh rakyat ataupun suku Minahasa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri sistem Mapalus itu sendiri. Nah, yang pertama itu adanya kolektivitas. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan tersebut ataupun kegiatan Mapalus ini sendiri dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota komunitas tanpa memandang status sosial. Jadi ketika ada kegiatan baik itu perkawinan ataupun ada masyarakat yang meninggal dunia, Mapalus ini ataupun kebudayaan Mapalus pun diimplementasikan tanpa memandang status sosial, baik dia miskin, dia kaya, dia memiliki mobil, dia tidak memiliki mobil. Nah, di sini kolektivitas antar masyarakat pun dibangun. Ini yang menjadi simbol utama dari Mapalus, yaitu kerjasama antar masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial itu sendiri. Selanjutnya ada kesukarelaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana partisipasi dalam Mapalus itu bersifat sukarela, tanpa ada rasa untuk kita harus dibalas ketika kita melakukan sesuatu. Itu tidak ada dalam kebudayaan Mapalus itu sendiri, tetapi ada rasa tanggung jawab moral untuk saling membantu. Jadi ketika implementasi kebudayaan Mapalus ini ataupun gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, itu mereka ikhlas tanpa pamrih, tanpa ingin dibalas, karena Mapalus ini menjadi ciri khas dari masyarakat Minahasa karena begitu keikhlasan dari yang dalam menolong warga masyarakat yang lain. Selanjutnya bergilir. Nah, yang dimaksud di sini adalah Mapalus bekerja dengan sistem bergilir atau giliran. Semua anggota kelompok mendapat giliran untuk dibantu. Contohnya ketika ada seseorang yang meninggal dunia di kompleks ataupun di wilayah tertentu. Nah, di situ baik masyarakat yang ada di sekitar maupun keluarga itu dibantu baik secara emosional maupun secara materi oleh masyarakat Minahasa untuk bisa menghibur dan membantu tentunya masyarakat ataupun keluarga yang sedang terkena musibah atau sedang berduka cita. Nah, dengan menghibur ataupun dengan berkunjung, dengan membantu keluarga yang sedang berduka, ini tentunya membuat masyarakat Minahasa kuat ikatan emosional antar masyarakat itu sendiri. Nah, ini bergiliran tentunya karena ketika baik itu acara duka ataupun acara perkawinan. Jadi ketika ada acara perkawinan oleh salah satu keluarga, nah di situ masyarakat akan berkumpul berbondong-bondong untuk menyelenggarakan perkawinan tersebut ataupun acara pernikahan, baik itu memasak ataupun masyarakat Minahasa itu bisa dibilang menurut saya itu adalah masyarakat yang sangat ramah karena mereka menolong tanpa pamrih, tanpa ada rasa untuk ingin dibalas. Itu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Minahasa selama ini menurut saya. Dan ini bergiliran ketika ada acara di warga masyarakat yang lain, dan dengan rasa tanggung jawab yang telah
ditanamkan dalam diri masyarakat Minahasa. Nah, di situ akan timbul rasa ingin membantu masyarakat yang lain, seperti itu. Selanjutnya gotong royong. Mapalus di sini ataupun kebudayaan Mapalus sangat mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan saling menolong tanpa pamrih. Nah, di sini yang perlu ditekankan, tanpa pamrih. Bagaimana masyarakat sendiri tidak ingin bahwasanya bantuan yang mereka berikan diibaratkan sebagai sesuatu yang ingin mereka balas kembali. Padahal itu tidak, karena Mapalus itu sendiri mencerminkan sesuatu yang ikhlas tanpa pamrih, seperti itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri sistem Mapalus yang ada di masyarakat Minahasa, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya di sini akan kita lihat bersama bahwasanya tujuan dari Mapalus itu sendiri yang pertama adalah untuk memperkuat solidaritas komunitas itu sendiri. Nah, di sini Mapalus ataupun kebudayaan Mapalus gotong royong di sini bertujuan untuk mempererat kembali hubungan sosial antar anggota komunitas atau masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah untuk mempermudah pekerjaan yang berat. Dengan kerjasama, pekerjaan yang sulit pun dilakukan secara sendiri menjadi lebih mudah. Seperti acara duka ataupun acara pernikahan, seperti itu. Itu jika dilakukan secara individu atau hanya keluarga dekat saja yang melaksanakan acara tersebut, tentu akan sangat berat untuk dilaksanakan. Nah, disinilah peran masyarakat. Mereka membantu apa yang bisa dibantu, memasak ataupun mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam acara tertentu. Ini merupakan salah satu cara bagi masyarakat Minahasa untuk mempermudah pekerjaan yang berat adalah dengan implementasi kebudayaan Mapalus itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di sini Mapalus memungkinkan pekerjaan yang besar selesai dengan lebih cepat dan banyak orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketika memanen padi atau hasil-hasil pertanian, di sini implementasi kebudayaan Mapalus pun tetap berjalan. Bagaimana masyarakat Minahasa memanen sayur-sayur ataupun memanen padi yang ada di sawah, itu bersifat gotong royong, saling bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut, maka waktu yang dibutuhkan pun akan semakin sedikit karena banyak orang yang membantu kegiatan tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dalam tujuan Mapalus itu sendiri, untuk melestarikan ataupun untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan yang berat. Jika dibantu maka akan lebih mudah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk melestarikan tradisi lokal. Sistem ini menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang ada di suku Minahasa, tepatnya di wilayah Minahasa. Banyak kebudayaan lokal yang tentunya di Minahasa sangat kaya, baik itu tarian-tarian daerah, baju-baju adat dan lagu-lagu daerah, dan juga rumah adat. Itu tentunya perlu untuk dilestarikan secara berkala oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, di sini juga jangan sampai kita melupakan kebudayaan Mapalus. Kita harus tentunya saling membantu melestarikan tradisi kebudayaan Mapalus ini agar nantinya ini tetap terjaga, sehingganya ke depan di tahun-tahun berikutnya kebudayaan ataupun Mapalus ini sendiri tetap diimplementasikan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Minahasa itu sendiri. Selanjutnya dalam contoh pelaksanaan kebudayaan Mapalus, yang pertama ada di bidang pertanian. Kita ambil saja ketika
petani bersama-sama menanam, memanen ataupun membersihkan ladang secara bergantian. Jadi petani-petani yang ada di suku Minahasa atau wilayah Minahasa pun mereka mengimplementasikan Mapalus ini sehingga efisiensi kegiatan pun tetap berjalan seperti itu. Mereka di sini secara bergiliran bergantian untuk menanam, memanen ataupun membersihkan ladang ataupun wilayah ataupun sawah yang ada di yang mereka tempati seperti itu. Selanjutnya pembangunan rumah. Nah, di sini masyarakat berkumpul untuk membantu membangun atau memperbaiki rumah dari masyarakat yang ada. Nah, ada salah satu keunikan yang saya lihat ada di wilayah Minahasa, tepatnya bagi suku Minahasa, yaitu mereka mengangkat rumah yang ada jika ingin dipindah. Dan di situ tergolong ke dalam sangat kental kebudayaan Mapalus yang kita namakan sebagai gotong royong seperti itu. Bagaimana ketika Mapalus ini diimplementasikan ke dalam tradisi lokal seperti membangun rumah ataupun mengangkat rumah, di situ terjadi komunikasi tentunya yang baik antar warga masyarakat yang ada. Dan ini salah satu tradisi yang sangat unik yang ada di Indonesia tentunya, itu mengangkat rumah yang ada kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Selanjutnya ada upacara adat. Nah, di sini kerjasama dalam menyiapkan kebutuhan acara adat seperti pernikahan ataupun pemakaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika pernikahan ataupun ada acara duka, masyarakat saling membantu dalam mengimplementasikan Mapalus itu sendiri, sehingga acara pun berjalan dengan baik dan lebih mudah dilakukan dengan bergotong royong bagi keluarga tentunya. Selanjutnya ketika ada bencana alam, nah disinilah implementasi Mapalus pun sangat erat, sangat dibutuhkan. Baik itu banjir, kebakaran, masyarakat Minahasa saling bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana alam seperti itu. Nah, di sini selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Mapalus itu sendiri. Yang pertama dalam kebersamaan, di sini Mapalus ataupun masyarakat Minahasa mengutamakan rasa persaudaraan di antara anggota masyarakat ataupun anggota komunitas lainnya. Yang kedua, adanya kepercayaan yang dibangun antar sesama warga masyarakat, sehingganya ada rasa saling percaya antar anggota yang ada, sehingga semua pihak pun akan mendapat giliran yang sama ketika ada perkawinan, ada acara duka, ada acara ataupun memanen sesuatu di ladang. Nah, inilah yang terus dibangun dalam kebudayaan Mapalus. Selanjutnya ada rasa tanggung jawab dari dalam diri masyarakat Minahasa. Setiap individu bertanggung jawab untuk ikut serta dalam kelompok yang ada. Dalam implementasi Mapalus itu sendiri ada rasa tanggung jawab yang timbul dari diri masyarakat Minahasa jika tidak berkontribusi dalam kegiatan yang ada. Pastinya mereka akan merasa rasa tanggung jawab pun merasa sangat rugi jika tidak membantu, karena sudah terbangun rasa emosional yang sangat baik, sehingganya rasa tanggung jawab pun terjalin dengan sangat erat. Selanjutnya kesetaraan. Tidak ada perbedaan status dalam sistem kebudayaan Mapalus ini. Semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa ada membeda-bedakan ras, suku, agama, budaya, latar belakang keluarga, status sosial, tidak ada sama sekali. Dan masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara bahkan sangat dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi, terutama bagi masyarakat Minahasa. Tentunya ketika acara Natal, masyarakat Muslim datang berkunjung ke
rumah dari umat Kristiani untuk merayakan Natal bersama, dan juga menjaga gereja ketika sedang ada ibadah Natal tanggal 25 Desember. Dan sebaliknya juga seperti itu ketika ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, masyarakat Minahasa yang beragama non-Muslim, Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, juga bergantian untuk menjaga masjid ataupun lapangan yang sedang diselenggarakannya ibadah Idul Fitri, seperti itu, sholat Idul Fitri. Dan ketika hari raya Ketupat, umat Kristiani ataupun masyarakat Minahasa berkunjung ketika di Tondano, itu namanya ada Jawa Tondano. Nah, di situ ketika hari raya Ketupat setelah Idul Fitri, di situ sangat ramai karena ya banyak masyarakat Minahasa bukan dipenuhi oleh masyarakat Muslim, tapi kebanyakan itu masyarakat yang beragama non-Muslim yang berkunjung ke rumah-rumah masyarakat Muslim untuk merasakan yang namanya ketupat, opor ayam, seperti itu. Dan ini yang menyimbolkan kenapa masyarakat Minahasa itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam implementasi keseharian mereka. Nah, di sini ada beberapa perubahan dan tantangan Mapalus itu sendiri di masa sekarang. Yang pertama ada modernisasi, di mana kehidupan masyarakat modern yang lebih individualistis mengurangi praktik Mapalus itu sendiri. Kemudian yang kedua, urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota membuat sulit untuk menjaga kelompok Mapalus yang terorganisasi. Dan yang ketiga ada faktor teknologi, di mana penggunaan teknologi dan mesin dalam pertanian dan membuat pekerjaan mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia, seperti itu. Nah, tentunya teman-teman tadi sudah membahas dengan saya terlebih tentang kebudayaan Mapalus secara mendalam, bagaimana implementasinya, bagaimana masyarakat bisa terus melestarikan kebudayaan Mapalus ini sendiri, dan bagaimana dampak kedepannya bagi masyarakat Minahasa jika kebudayaan Mapalus ini tidak dilestarikan. Kita masuk ke dalam penutup, di mana dalam kesempatan kali ini saya menarik kesimpulan bahwasanya Mapalus adalah sistem gotong royong khas dari masyarakat Minahasa yang berlandaskan nilai kebersamaan, solidaritas, dan tolong-menolong. Sistem ini memainkan peran penting dalam mempererat hubungan sosial, mempermudah pekerjaan berat, dan melestarikan kebudayaan lokal. Meski menghadapi tantangan modernisasi dan urbanisasi, Mapalus ini sendiri tetap relevan sebagai wujud kerjasama komunitas ataupun warga masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai universal sebagai kebersamaan, kesetaraan, dan tanggung jawab itu sendiri. Nah, Mapalus menjadi warisan budaya yang kaya akan makna dan dapat menjadi inspirasi dalam membangun keharmonian sosial di berbagai lingkungan itu sendiri. Demikian pembahasan saya terkait dengan kebudayaan lokal Mapalus yang diimplementasikan dan dilestarikan oleh suku Minahasa atau masyarakat Minahasa di Minahasa ini sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.